Meninggalkan orang-orang tercinta. Di bawah cahaya rembulan yang bersinar separuh ditutup awan di langit, yang menghampar di angkasa pantai Muara Jati, di utara Jaruban. San Ali berjalan di antara rimbunan hutan. Tak jauh di belakangnya, dalam jarak sekitar 50 tombak, sekitar 100 orang dengan senjata tombak, kelewang, pedang, dan kujang bergerak membayanginya. Mereka bagai kawanan serigala mengintai mangsa. Ketika Hasan Ali berada di dekat rimbunan bakau, tiba-tiba salah seorang dari gerombolan yang mengikuti itu melompat keluar sambil menghardik. Berhentilah, kau, hei, di sana. Berani benar kau melewati daerah kekuasaanku. Apa kau belum kenal siapa aku? San Ali yang sejak semula merasakan langkahnya diikuti sekumpulan orang segera menyergap tegas. Aku tahu siapa kalian. Bukankah kalian prajurit Pakuan Caruban yang diperintahkan Paman Darsi Bungsu untuk membunuhku? Lancar sekali mulutmu Kisana. Sudahlah Kisana, tidak usah bersandiwara di depanku, jar San Ali tenang. Sebagai putra ibunda Nyi, Ratu Inten Dewi, dan cucu Prabu Surawisesa, Ratu Aji di Pakuan, aku tahu persis watak dari Pamandar si bungsu yang licik. Mendengar bahwa San Ali adalah putra Nyi Ratu Inten, istri Ki Danusela, tentang junjungannya, orang itu tercengang kebingungan. Dia seperti baru sadar bahwa pemuda di depannya adalah San Ali. Namun sebelum sempat dia berpikir lebih lanjut, tiba-tiba terdengar hiruk pikuk dari sekeliling hutan. Bakau yang diikuti oleh menghampurnya orang-orang bersenjata dengan beringas dan berteriak-teriak menyerbu San Ali. Bunuh! Cincang! Habisi! Bagaikan kawanan serigala menyerang seekor domba, begitulah gerombolan bersenjata itu menyerbu dengan beringas. Namun sebagai santri yang bertahun-tahun dilatih pencak silat dan berbagai ilmu kanuragan, San Ali tidak gentar menghadapi serangan itu. Ia dengan tenang menyapukan pandangan ke arah utara, ke rimbunan hutan bakau. Dengan gerakan seolah melarikan diri dari lawan, ia melompat dan lari dengan cepat meninggalkan orang-orang yang memburunya. Dengan berlari cepat, San Ali telah membagi kekuatan lawan sedemikian rupa. Hanya mereka yang kuat tenaga dan cepat larinya yang bisa mendekatinya. Siasat San Ali mengena. Para pemburu beriringan mengejarnya. Ketika ada yang berhasil mendekat serta-merta ia memperlambat laju larinya. Saat jarak mereka tinggal 1 tombak, tiba-tiba ia berbalik sambil menyabetkan kakinya ke bawah dengan gerakan setengah lingkaran. Dish! Bluk! Sabetan kaki San Ali dengan telak menghantam kaki lawan. Tanpa ampun lagi, lawan yang terserimpung kakinya itu tumbang ke atas tanah. San Ali cepat bergerak lagi menjauh. Pada saat berurutan, para pemburu yang berlari cepat di belakang tak sempat menghentikan langkah saat mengetahui kawan di depannya tersungkur mendadak. Orang-orang yang berlomba memburu San Ali bergantian jatuh karena tersandung tubuh kawannya yang tersungkur lebih dulu. Disertai sumpah serapah, mereka bertumpang tindih itu memaki-maki San Ali dengan penuh amarah. Namun sebelum mereka berbuat sesuatu, tiba-tiba San Ali melompat ke arah mereka. Kemudian dengan pukulan dan tendangan yang mantap, satu demi satu pemburu yang bergelimpangan itu dihajarnya. Gerak cepat San Ali dalam melumpuhkan lawan itu tidak berlangsung lama, karena pemburu lain sudah dekat jaraknya. Dengan secepat kijang, San Ali melompat dan mengambil langkah 1000 meninggalkan lawan-lawan yang terus mengejar. Tadinya ia sempat meragukan kemampuannya untuk mengalahkan lawan yang berjumlah sekitar 100 orang. Namun dengan keyakinan bahwa Allah akan senantiasa menolong hambanya, ia terus berusaha melumpuhkan lawan dengan cara menginjak
mengajak lari berputar-putar di sekitar pepohonan bakau. Lawan yang jaraknya dekat langsung dihantam dan ditinggal lagi. Begitu seterusnya. Taktik lari dan pukul itu membuat tenaganya terkuras. Sementara lawan-lawannya meski kelihatan letih dan babak belur, jumlah mereka tak berkurang. Bahkan seperti tak ada habis-habisnya. Saat San Ali benar-benar kewalahan menghadapi serangan lawan, sambil mengamuk dengan gerakan-gerakan yang mulai kurang terarah. Ia mengeluh dan memasrahkan hidupnya kepada aku semesta yang diyakini sebagai aku pribadinya. Ya Allah, jika engkau menghendaki aku kembali kepadamu sekarang, kupasrahkan akuku untuk kembali kepada akumu. Mendadak terdengar pekikan takbir yang diteriakkan puluhan orang. Di antara pekikan itu terdengar dentam kaki kuda menghentak-hentak bumi yang diselingi jerit kesakitan dan pekik kematian di sana-sini. San Ali tercengang. Ia seperti bermimpi ketika menyaksikan puluhan orang berpakaian serba putih dengan menunggang kuda menyabetkan pedang ke kanan dan ke kiri. Dalam tempo singkat, puluhan mayat bertumpuk-tumpuk di sekitarnya. Sekumpulan orang yang sedang mengepung dirinya tiba-tiba berhenti bergerak dan mendongak dengan wajah pucat. Kemudian bagaikan dikomando, para pengeroyok itu berhamburan ke arah utara menyelamatkan diri. Setelah suasana terkendali, barulah San Ali mengetahui bahwa di antara penunggang kuda itu terdapat ayahanda asuhnya, Ki Samadullah. Rupanya, sejak berita kematian Ki Danusela sampai ke Pakuan, Ki Samadullah menangkap gelagat kurang beres dari perilaku Resi Bungsu. Dengan dalih menyusul Ki Danusela ke hutan Kawali, diam-diam dia membawa sekitar 30 prajurit berkuda Pakuan Caruban. Alih-alih ke hutan Kawali. Sebenarnya Ki Samadullah bersembunyi di kawasan Gunung Sembung tak jauh dari padepokan kiri Amparan Jati. Dari sanalah dia memantau perkembangan Pakuan yang sudah dikuasai oleh Resi Bungsu. Dari tempat persembunyiannya, Ki Samadullah mengirim utusan ke Kadipaten Demak untuk melapor Adipati Demak, Arya Sumangsang, tentang nasib saudara tirinya Ki Danusela. Arya Sumangsang kelak menjadi penguasa Demak dengan gelar Abdul Patah Surya Alam Saidin Panatagama. Kemudian mengirim adik tirinya seibu yang bernama Raden Kusen dengan membawa sekitar 200 prajurit Demak ke Caruban. Raden Kusen yang ibundanya seorang Cina Muslim itu dengan mudah menyusup ke pelabuhan Muara Jati melalui jasa saudagar Cina. Tanpa menemui kesulitan, Raden Kusen dan pasukannya berhasil masuk hingga Gunung Sembung. Malam itu di bawah bayangan rembulan yang bersinar separuh, San Ali melihat Ki Samadullah menunggang kuda coklat. Di sampingnya seorang lelaki berwibawa duduk di atas punggung kuda hitam perkasa. Kilatan matanya tajam menyiratkan kecerdasan, keberanian, dan keteguhan jiwa. Usianya sekitar 35 tahun, sedikit lebih tua dari San Ali, namun kelihatan matang. Begitu melihat anak asuh kesayangannya selamat tak kurang suatu apa, Ki Samadullah segera melompat turun dengan mata berkaca-kaca, diliputi keharuan, dia langsung mendekati San Ali dan mendekapnya erat-erat. Alhamdulillah, desak Ki Samadullah dengan air mata bercucuran. Engkau tak kurang suatu apapun anakku. Aku yakin sekali Gusti Allah tidak akan membiarkan orang-orang yang dikasihinya celaka. Pamanda Samadullah, sekali menarik napas berat. Kemana saja, Paman, selama ini? Aku mencarimu di Pakuan, namun tak ada yang tahu. Aku sengaja bersembunyi di Gunung Sembung, anakku. Aku mendapat firasat tidak baik berkenaan dengan Paman Mursi Bungsu. Segera setelah aku beroleh berita bahwa ayahandamu meninggal akibat diserang harimau di hutan Kawali. Karena itu, tanpa sepengetahuan Resi Bungsu, aku membawa 30 prajurit keluar Pakuan untuk bersembunyi dengan harapan rentangan waktu akan membongkar kebusukan Resi Bungsu.
Dan sekarang paman yakin bahwa Paman Resi Bungsulah yang merancang semua bencana yang menimpa Pakuan Caruban ini. Kenyataan menunjukkan demikian, sahut Ki Samadullah geram. Lantaran itu aku segera mengirim kurir ke Kadipaten Demak untuk melaporkan kejadian di Pakuan kepada Sang Adipati yang tak lain adalah saudara ayahandamu. Ia kemudian mengirim adiknya Raden Kusen untuk membalas kematian ayahandamu dan menghukum Resi Bungsu. Jadi, beliau inilah Raden Kusen, saudara ayahandamu. Ki Samadullah menunjuk penunggang kuda hitam ke arah lelaki yang penuh wibawa itu. Salam takzim, Pamanda. San Ali menyalami dan mencium tangan lelaki itu. Engkaukah San Ali, putra Rakanda Danusela? Tanya Raden Kusen. Benar, Paman. Raden Kusen menatap mata Sang Ali seolah hendak mengukur kekuatan jiwa putra saudara tirinya itu. Seperti mengukur benda, ia menyapukan pandangannya ke San Ali dari ujung kaki hingga ujung rambut. Sejenak sesudah itu, ia menepuk-nepuk bahu San Ali sambil berkata, sebagai bahan dasar, mutumu sangat unggul, oh putra saudaraku. Namun, untuk menjadi pusaka dahsyat, engkau masih perlu ditempa lebih keras lagi. Terima kasih, Paman, kata San Ali penuh hormat. Raden Kusen membisikkan sesuatu ke telinga Ki Samadullah. Sesaat kemudian Ki Samadullah mengajak San Ali meninggalkan lokasi. Paman, sergah San Ali, tahukah Paman akan nasib ibuku? Oh, anakku, tambatan kesayanganku, kata Ki Samadullah mengelus-elus rambut San Ali. Sungguh malang nasibmu. Ibundamu hanya sempat tinggal sekitar sepekan bersama kami di Gunung Sembung. Dia pergi begitu saja tanpa pamit. Ibundamu Nyiku hanya sempat mengatakan kepada istriku bahwa dia akan mencari kemanapun ayahandamu berada. Meski nantinya yang ditemukan hanya tulang berbalut tanah. Sekitar sepekan setelah kepergiannya, salah seorang prajuritku menemukan ibundamu sakit keras di pinggiran hutan Kawali. Prajurit itu kemudian membawa ibundamu ke Gunung Sembung. Rupanya perjalanan siang dan malam tanpa kenal hujan dan angin telah membuat ibundamu kehabisan tenaga. Setelah tinggal selama 3 hari, ibundamu meninggal dan kami kebumikan di sana. Jadi ibunda saya meninggal di Gunung Sembung. Kenapa Paman tidak memberitahu? Tanya San Ali penasaran. Sejak awal peristiwa, ibundamu melarang kami memberitahumu. Ki Samadullah menghela napas berat. Kami semua tidak tahu alasan apa yang membuat Nyiku melarang kami. Kami hanya tahu bahwa ia adalah putri Prabu Surawiseso, Ratu Aji Pakuan, yang segala perintahnya harus dipatuhi. Astagfirullah, desah San Ali lirih. Tanpa terasa dari kelopak matanya mengalir air bening. Terbayang di lipatan kenangannya belayan kasih yang ia dapatkan dari ibundanya. Betapa sabar dan penuh kasih ibundanya itu sehingga belum pernah San Ali menyaksikan marah atau bermasa muka. Bahkan andai kata benar pernyataan Resi Bungsu bahwa perempuan itu bukan ibunda kandungnya, tetaplah ia mencintai dan menghormatinya sepenuh jiwa. Karena sejak kecil yang ia kenal sebagai ibunda hanyalah Nyiku Ratu Inten Dewi. Melihat anak asuh yang dikasihnya tenggelam dalam kesedihan, Ki Samadullah merasakan hatinya pedih bagai mengalirkan darah. Selama ini setiap mengunjungi San Ali senantiasa yang dijumpainya adalah senyum dan tawa bahagia. Ketika mendampingi berkeliling desa dan keluar masuk hutan pun dia senantiasa mendapati keceriaan mengitari kehidupan anak asuhnya itu. Kini baru beberapa hari meninggalkan padepokan, anak itu telah terseret ke dalam lingkaran nasib memilukan sebagaimana pernah diramalkan Syekh Datuk Kahfi. Suasana hening melingkupi telatah Muara Jati. San Ali diam. Ki Samadullah diam. Raden Kusen diam. Semua diam. Hanya angin dingin bertiup menebarkan bau anyir darah yang mulai mengering di tanah. Setelah lama, suasana hening itu berlangsung. Raden Kusen dengan suara penuh wibawa berkata, sekaranglah waktu yang paling tepat untuk menjatuhkan hukuman bagi Resi Bungsu.
Bagaimana, Ki? Apakah orang-orangmu sudah siaga? Patih yang mulia, kata Ki Samadullah. Sejak sore tadi sekitar 100 orang santri dari Padepokan Giri Amparan Jati bersenjata lengkap telah Patih siagakan di sekitar Pakuan. Sekitar 100 orang pengikut Ki Gedeng Babadan juga sudah bersiaga. Dan sekitar 300 orang pengikut Patih dari Tegal Alang-Alang pun sudah mengitari Pakuan sejak sore tadi. Bagus, kata Raden Kusenotep. Bagaimana dengan berita kehadiran pasukan Pajajaran yang akan mendukung kekuasaan Resi Bungsu? Patih yang mulia, kata Ki Samadullah. Berita dari Telik Sandi yang Patih kirim menyatakan bahwa Resi Bungsu memang meminta bantuan ke Pakuan. Patih dengar Maharaja Pakuan Prabu Ratu Dewata mengirimkan 1.000 prajurit di bawah pimpinan perwira bernama Terong Peot. Berarti kita harus secepatnya menyerang Pakuan sebelum bala bantuan itu datang. Kalau sampai pasukan dari Pakuan datang, engkau bisa membayangkan bagaimana nasib Pakuan Caruban ini. Berita yang kuperoleh dari pedagang-pedagang Cina yang berniaga di pelabuhan Kalapa mengatakan Risi Bungsu sengaja membuat laporan palsu bahwa kematian Kuwu Caruban akibat dibunuh oleh orang-orang Islam atas suruhan Guru Agung Syekh Datuk Kahfi. Resi Bungsu memutar balik kenyataan. Dia menyebarkan berita bahwa kematian Kuwu Caruban dilatari maksud jahat orang-orang Islam yang ingin merebut kekuasaan dari orang-orang Pajajaran yang beragama Hindu-Buddha. Raden Kusen memberi penjelasan. Sejahat itukah laporan Pamandak Bungsu kepada Uwak Prabu Ratu Dewata? San Ali menyergah bagai tak percaya. Anakku, San Ali, Ki Samadullah menepuk-nepuk bahu San Ali. Engkau belum mengerti pahit dan getir kehidupan dunia. Engkau juga belum mengenal asinnya garam dan masamnya asam kekuasaan dunia. Namun jika engkau ingin tahu, demikianlah perilaku orang-orang yang mabuk kekuasaan. Ya Allah, tujuan utama hidupku, desah San Ali seolah kepada dirinya sendiri. Jauhkanlah hamba dari kejahatan nista seperti itu. Jangan engkau palingkan hasrat hatiku kepada selain engkau. Semoga doa dan harapanmu terkabul, oh anakku, kata Ki Samadullah menarik napas dalam-dalam. Sungguh mulia tujuan hidup yang hendak engkau raih. Semoga engkau menjadi salah satu dari San Ali yang bisa menjadi pengobat bagi mereka yang menderita sebagaimana harapan ayahanda dan ibundamu. Jika demikian, Paman, sergah San Ali cepat. Marilah kita berangkat sekarang juga ke Pakuan. Malam berkabut menerkam bumi Caruban ketika barisan berkuda yang dipimpin Raden Kusen menerobos keheningan menuju Pakuan yang sudah dikepung oleh sekitar 180 prajurit Demak, 100 santri Giri Amparan Jati, 100 pengikut Ki Gedeng Babadan, dan 300 pengikut Ki Samadullah dari Tegal Alang-Alang. Tak sedikit pun suara keluar dari rombongan berkuda itu, kecuali detak-detak ladam yang menghantam tanah berbatu. Gerakan pasukan yang dipimpin Raden Kusen benar-benar seperti siluman, tanpa suara, tetapi langsung menembus ke kediaman musuh. Ketika barisan berkuda berjarak sekitar 3 pal dari Pakuan, tiba-tiba Raden Kusen mengangkat tangan. Seperti digerakkan oleh satu komando, seluruh pasukan berkuda berhenti serentak. Sejenak kemudian, kuda hitam yang ditunggangi Raden Kusen melangkah beberapa depa ke depan. Raden Kusen menepuk-nepukkan tangan 3 kali. Tepukan tangan Raden Kusen itu ternyata isyarat. Ini terlihat dari munculnya pasukan berkuda Demak secara serentak dari kanan dan kiri jalannya. Rupanya pasukan itu sengaja ditempatkan di sekitar Pakuan untuk sewaktu-waktu melakukan serangan mendadak jika dibutuhkan. Tanpa menimbulkan suara berarti, pasukan berkuda itu mengatur formasi dalam barisan-barisan berjajar 3-3. Beberapa jenak menunggu pasukannya merapikan barisan, Raden Kusen kemudian menepuk tangan lagi 2 kali. Kali ini rupanya ia memerintahkan seorang prajurit untuk menyampaikan perintah menyerang kepada kepala-kepala kelompok yang sedang mengepung Pakuan. Setelah menghormat, prajurit itu dengan gerak lincah
berlari menembus kegelapan malam. Raden Kusen melampaikan tangan, meminta Ki Samadullah yang berada di belakangnya mendekat. Dengan suara tenang ia berkata perlahan, "Ini pelajaran penting yang wajib dialami calon pemimpin, Ki." "Pati yang mulia," sahut Ki Samadullah Takzim. "Maksudku, segera setelah kita menguasai Pakubuan, kita akan bergerak cepat ke Muara Jati lagi," kata Raden Kusen datar. "Ke Muara Jati lagi yang mulia?" gumam Ki Samadullah heran. "Inilah yang kumaksud pelajaran penting, Ki," kata Raden Kusen. "Sore tadi telah aku peroleh berita dari saudagar-saudagar Cina bahwa perahu-perahu dari gelombang pertama yang memuat 500 prajurit Pajajaran telah terlihat di timur muara sungai Cimanuk ke arah Dermayu. Sedang perahu-perahu gelombang kedua sore tadi baru masuki perairan Karawang. Jadi bisa dipastikan kalau perahu-perahu dari gelombang pertama malam ini sudah masuk ke perairan Caruban. Aku memperkirakan mereka akan mendarat paling lambat subuh nanti. Berarti saat pagi datang, mereka sudah siap bergerak menyerang Pakubuan." "Namun yang mulia," kata Ki Samadullah, "bukankah jumlah mereka yang datang malam ini hanya 500? Bukankah jumlah pasukan yang mulia lebih banyak? Ketahuilah, Ki, bahwa jumlah 500 pasukan Pajajaran itu sangat berarti besar bagi sebuah pertempuran. Sebab jumlah 500 itu adalah prajurit terlatih, sedang jumlah 700 yang kita miliki hanya 200 dari Demak yang benar-benar terlatih. Sisanya adalah orang-orang yang hanya memiliki keterampilan pencak silat seadanya, termasuk santri dari Giri Amparan Jati. Jadi, Ki, dalam sebuah peperangan jangan sekali-kali menilai lawan hanya dari segi jumlah. Ini pelajaran penting." "Pati, paham, yang mulia." Hening malam tiba-tiba dipecahkan oleh pekikan dan jeritan serta gemerincing senjata beradu di kejauhan. Pertempuran tampaknya sedang berlangsung di Pakubuan. San, Ali, dan para prajurit penunggang kuda tampak gelisah menunggu perintah menyerang dari Raden Kusen. Namun Raden Kusen kelihatan tenang dan bergeming mendengar hiruk-pikuk pertempuran di kejauhan. Dicekam kegelisahan dan bayang-bayang serunya pertempuran. San Ali tak tahan lagi. Ia membayangkan nasib kawan-kawannya para santri ketika menghadapi prajurit-prajurit Pakubuan yang terlatih. Ia membayangkan betapa korban akan berjatuhan di pihak penyerbu. Setelah beberapa jenak dicekam kegelisahan, ia mendekati Raden Kusen dan bertanya, "Kenapa kita tidak membantu mereka yang bertempur di sana, Paman?" "Kita belum mendapat laporan dari medan laga," sahut Raden Kusen singkat. "Laporan dari medan laga?" San Ali heran. "Lihat obor itu." Raden Kusen menunjuk menyala obor yang diayun-ayun di kejauhan. "Itu laporan dari prajurit tadi bahwa pertempuran sedang berjalan imbang. Karena itu sekaranglah waktu yang tepat bagi kita untuk menyerang agar lawan terkejut." "Saya paham, Paman," San Ali berdecak kagum. "Agar lawan mengira jumlah kita banyak, maka setiap prajurit akan menyalakan 2 obor. Kita akan menyerbu dari kegelapan dengan suara hikuk-pikuk dan obor yang digoyang-goyang," kata Raden Kusen. Raden Kusen mengangkat tangan kanan. Obor-obor secara berurutan menyala. Dalam waktu singkat, keadaan sekitar menjadi terang benderang. Raden Kusen mendadak meneriakkan takbir dengan suara menggelegar bagai guntur. Sedetik sesudah itu, ia memacu kudanya. Para prajurit di belakangnya buru-buru mengikuti. Bagaikan naga bertubuh api yang merayap di kegelapan malam. Begitulah pasukan berkuda yang membawa obor itu bergerak ke arah Pakubuan. Ketika jarak barisan berkuda yang dipimpin Raden Kusen dengan Pakubuan tinggal 1 pal, serta-merta mereka berteriak-teriak mengumandangkan takbir ganti berganti dan sahut menyahut. Kemudian, bagaikan luapan air bah, pasukan berkuda itu menerjang ke arah gerbang Pakubuan, tempat para penyerbu dan prajurit Pakubuan sedang bertempur.
Kegentaran segera meluas di kalangan prajurit Pakuwuan ketika menyaksikan beratus-ratus cahaya obor berayun di kejauhan. Kegentaran makin memuncak manakala terdengar petikan takbir yang makin mendekati gerbang. Dan puncak kegentaran itu berubah menjadi kepanikan manakala mereka menyaksikan para pembawa obor itu adalah pasukan berkuda yang dipastikan merupakan bagian dari kekuatan penyerbu. Demikianlah, tanpa dapat dikendalikan lagi, prajurit Pakuwuan berhamburan melarikan diri. Begitu mendengar detak-detak ladam menggempa bumi. Kepanikan pun makin tak terkendali ketika prajurit Pakuwuan bertumbangan ke atas bumi bagaikan rumput di babat parang. Barisan berkuda yang datang bagaikan air bah terus maju tak memedulikan apapun. Barang siapa menghalangi akan diinjak. Para penyerbu gabungan dari Padepokan Giri Amparan Jati, Pakuwuan Babadan, dan Tegal Alang-Alang yang melihat kedatangan bala bantuan segera menyibak memberi jalan. Pasukan berkuda pimpinan Raden Kusen dengan leluasa menerobos ke dalam Pakuwuan. Dengan cambuk ekor ikan pari, pedang, tombak, dan panah mereka membinasakan prajurit Pakuwuan. Dalam waktu singkat, pertahanan Pakuwuan Caruban bobol. Prajurit Pakuwuan yang bertempur tanpa komando, pemimpin itu porak-poranda. Seraya berteriak-teriak kebingungan. Mereka berhamburan ke segala arah menyelamatkan diri. Sementara sebagian yang lain berusaha menyelamatkan junjungannya Kubu Baru, Resi Bungsu, dan keluarga keluar dari Pakuwuan. Meski dengan susah payah, akhirnya Resi Bungsu berhasil lolos dari kepungan musuh. Malam itu, Resi Bungsu beserta keluarga dan sedikit prajurit menerobos kegelapan melewati lereng Gunung Ciremai menuju Kadipaten Galuh. Setelah sisa terakhir kekuasaan Resi Bungsu terhalau di bawah cahaya rembulan dan di tengah gumpalan kabut, Raden Kusen duduk gagah di atas kuda hitam didampingi Ki Samadullah dan San Ali. Para penyerbu dari Demak, Padepokan Giri Amparan Jati, Pakuwuan Babadan, dan Tegal Alang-Alang berkerumun mengitari pemimpin mereka. Sementara di luar tembok Pakuwuan, sebagian barisan berkuda bersiaga menunggu perintah lanjutan. Butir-butir jelaga dari obor terlihat menodai wajah prajurit berkuda, namun mereka pakai tak peduli. Putaran roda waktu telah membuat mereka berdiam diri dalam ketegangan. Raden Kusen lelaki gagah dengan kulit putih kemerahan dan mata agak sipit tetapi setajam Raja Wali itu begitu menakjubkan dan memukau mereka yang berada di sekelilingnya. Putra Adipati Palembang Aryo Damar itu begitu tenang menghadapi berbagai persoalan. Bahkan menghadapi kemenangan gemilang seperti sekarang ini pun ia mampu mengendalikan kegembiraan. Dengan suara penuh wibawa, Raden Kusen berkata dengan nada mengingatkan, "Kita belum sepenuhnya meraih kemenangan karena malam ini pasukan gelombang pertama dari Pajajaran akan mendarat di Muara Jati. Jika mereka kita biarkan, maka esok pagi Pakuwuan akan jatuh ke tangan mereka. Dan kita semua tahu apa tindakan pasukan Pajajaran terhadap mereka yang dianggap memberontak." Suara-suara segera menggema. Raden Kusen dengan tenang mengamati reaksi ucapannya terhadap orang-orang itu, terutama kepada Ki Samadullah dan San Ali. Hiruk-pikuk itu makin gaduh, namun secara pasti menunjuk pada maksud yang sama, bahwa malam itu juga mereka semua harus ke Muara Jati untuk menghadang pasukan Pajajaran. Daripada dibunuh, lebih baik membunuh. Pekikan takbir pun mengumandang sahut menyaut sebagai tanda kebulatan tekad mereka untuk menyambut kedatangan lawan. Malam itu, setelah menyisakan sekitar 50 orang untuk menjaga Pakuwuan, Raden Kusen didampingi Ki Samadullah dan San Ali menuju Muara Jati diikuti barisan berkuda, para santri Padepokan, pengikut Ki Gedeng Babadan, dan pengikut Ki Samadullah dari Tegal Alang-Alang. Rombongan bergerak cepat menembus kabut malam yang mulai menutupi permukaan bumi Caruban. Perhitungan Raden Kusen bahwa perahu-perahu pasukan Pajajaran gelombang pertama akan mendarat menjelang subuh ternyata terbukti.
Ketika barisan yang dipimpinnya sampai di Muara Jati, di kerambangan laut sudah terlihat bayangan hitam dari sekitar 30 perahu yang bergerak diam-diam mendekati pantai. Tanpa menunggu waktu, Raden Kusen segera bertindak cepat dengan memerintahkan pasukan panah yang berjumlah sekitar 50 untuk berbaris memanjang sejajar pantai. Tugas utama mereka adalah menembaki prajurit Pajajaran yang akan mendarat. Sementara 50 pasukan tombak disiagakan di lapis kedua. Di belakang pasukan panah, di lapis ketiga, disiagakan pasukan pedang, cambuk, dan kujang. Barisan berkuda justru ditempatkan paling belakang. Perahu-perahu besar berisi prajurit Pajajaran mendekati pantai Muara Jati, seirama dengan deburan ombak yang membentur lambung perahu yang mulai menyentuh pasir. Berlompatanlah para prajurit ke dalam air yang setinggi lutut. Kemudian bagai siluman, mereka bergerak menepi. Mereka tidak sadar bahwa di sepanjang pantai telah menunggu para penebar maut. Rupanya Terong Peot Manggalayuda pasukan Pajajaran telah memberikan kepastian bahwa prajurit-prajurit dari Pakubuwan Caruban akan menyambut mereka di Muara Jati. Saat prajurit-prajurit Pajajaran berada di dalam jarak sekitar 10 tombak dari pantai, tiba-tiba terdengar peki takbir dikumandangkan oleh Raden Kusen. Dari atas kudanya, ia mengancungkan pedang ke arah laut. Bagaikan semburan air hujan, begitulah puluhan anak panah melesat dengan kecepatan kilat dari busur prajurit Demak. Prajurit Pajajaran yang tak menduga bakal diserang mendadak terkejut luar biasa begitu mendengar pekikan takbir. Sebagai prajurit terlatih, mereka buru-buru berbalik arah. Namun kecepatan mereka di air tak segesit di darat. Sebagian di antara mereka, sekitar 30 orang yang berada pada posisi paling depan, langsung bertumbangan ketika anak panah menghujam perut, dada, bahu, leher, dan bahkan mata. Jerit kesakitan pun mengumandang bersaut-sautan. Sungguh sangat memilukan. Luka akibat panah itu sangat sangit karena terkena asin air laut. Ketika prajurit Pajajaran panik dan berlarian di perairan Muara Jati, Raden Kusen memberikan komando lanjutan dengan pekikan takbir dan isyarat pedang. Kali ini pasukan lapis kedua berlari cepat ke arah laut. Saat jarak lari mereka dari pantai sekitar 5 tombak, serta-merta mereka melemparkan tombak ke arah prajurit Pajajaran. Sejenak sesudah itu mereka membalikkan badan dan kembali ke posisinya semula di belakang pasukan panah. Hujan tombak di kegelapan malam itu dalam tempo singkat menambah jumlah korban di pihak lawan. Dengan cepat tubuh sebagian mereka yang turun ke laut terlihat mengapung menjadi mayat dengan tikaman panah dan tombak. Sementara itu prajurit-prajurit lain yang masih di atas perahu enggan turun. Kepanikan makin meningkat manakala dari tepi pantai terlihat beribu-ribu obor dinyalakan. Manggalayuda Pajajaran cepat mengambil kesimpulan bahwa pasukannya telah masuk ke dalam perangkap musuh. Untuk menghindari korban lebih besar, dia memerintahkan prajuritnya naik kembali ke atas perahu. Menjelang subuh itu, perahu-perahu Pajajaran kembali bertolak ke tengah laut. Mereka meninggalkan beberapa puluh mayat yang mengapung di permukaan laut dipermainkan gelombang. Menjelang subuh, Raden Kusen didampingi Ki Samadullah dan San Ali beserta seluruh prajurit dengan penuh kegembiraan kembali ke Pakubuwan. Sebenarnya saat tiba di Pandapa, Pakubuwan, Ki Samadullah akan langsung mengumumkan bahwa yang menjadi kuwu di Caruban adalah San Ali putra Ki Danusela. Namun di sepanjang perjalanan, San Ali yang sudah menangkap keinginan Bapak asuh yang sangat mencintainya itu dengan tegas menyatakan penolakannya. Penolakan San Ali tentu saja mengucapkan Ki Samadullah. Jika Pamanda menyayangi saya setulus hati, tentu Pamanda bisa memahami bahwa tujuan utama saya bukanlah kekuasaan duniawi. Karena itu, jika Pamanda memaksa saya menduduki kursi kuwu Caruban, berarti Pamanda telah memberikan beban yang sangat berat yang sangat mungkin tidak mampu saya pikul, kata San Ali. Jika engkau menolak jabatan kuwu, kata Ki Samadullah, lantas siapa yang akan menggantikan kedudukan ayahandamu? Saya sudah menyaksikan betapa hebat Pamanda Raden Kusen mengatasi masalah sebesar ini. Karena itu tidak salah jika saya Pamanda Raden Kusen lah yang cocok menggantikan kedudukan Ayahanda Danusela.
Saya kira Pamanda Raden Gusen akan mendapat dukungan dari kerajaan Galuh melalui Pamanda Samadullah. Saya yakin Pamanda Samadullah dapat memberikan dukungan kepada beliau. Sebab ditinjau dari segi nasab, hubungan Pamanda dan kerabat kerajaan Galuh sangat dekat. Anakku, sahut Ki Samadullah memegang bahu San Ali. Apakah dengan ini engkau akan meninggalkan aku? Apakah engkau akan melaksanakan tekadmu berkelana mencari hakikat sejati aku? Maafkan saya, Paman, San Ali menguatkan hati. Saya sudah membulatkan tekad untuk mencari hakikat sejati aku, sebagaimana hal itu pernah saya ungkapkan kepada Guru Agung. Sekeluar saya dari padepokan, makin kuatlah tekad saya untuk melaksanakan impian saya. Semoga Allah senantiasa merahmati dan melindungimu, nak. Titik air bening mulai terlihat di sudut mata Ki Samadullah. Paman, saya mengucapkan terima kasih yang tak terhingga kepadamu yang telah begitu tulus mencintai manusia sebatang kara seperti saya. San Ali berkata lirih. Kenapa engkau berkata begitu, nak? Saya lahir dalam keadaan yatim. Ketika bayi, saya sudah yatim piatu. Hanya berkat budi baik ayahanda dan ibunda, pamanda dan bibi, saya bisa menjadi seperti sekarang ini. Siapa yang menceritakan hal dirimu itu, nak? Ki Samadullah penasaran. Pamanda si bungsu, kata San Ali. Dan ia benar, bukan? Ki Samadullah menunduk. Butiran air bening jatuh dari kelopak matanya. Saya tahu Pamanda, Bibi, Ayahanda, Ibunda, dan Guru Agung menyimpan rahasia ini agar saya tidak sedih dan merasa sebatang karya di dunia. Namun Pamanda, dengan terbukanya kenyataan ini, makin kuatlah keinginan saya mengejar impian. Sebab menyadari kesebatangkaraan saya, maka saya makin mudah melepaskan segala sesuatu selain dia yang saya tuju. Sepanjang perjalanan, akhirnya Ki Samadullah tidak berkata-kata lagi. Dia tenggelam dalam kepedihan. Sungguh jauh di dalam lubuk jiwanya ingin sekali ia mengantarkan kemanapun San Ali pergi. Namun keinginan aneh anak asuhnya yang tak lazim mencari hakikat sejati dia, yang tak terpikir dan tak terbayang, adalah kemustahilan yang sulit dipahami. Betapa aneh garis kehidupan anak itu. Lahir ke dunia sebagai yatim piatu dan didewasakan di lingkungan padepokan yang penuh keprihatinan. Kini setelah dewasa akan mengembara dengan tujuan melepas kepentingan dunia untuk menuju aku yang tak tergambarkan keberadaannya. Segala pembicaraan Ki Samadullah dengan San Ali didengarkan dengan cermat oleh Raden Gusen. Ketika mereka tiba di Pakubuan, segera dibuat keputusan bahwa kekuasaan kubu Caruban dipercayakan kepada Ki Samadullah. Sebab selain masih keturunan Raja Galuh, dia dianggap paling berpengalaman menjadi pejabat pangraksa bumi, membantu tugas-tugas Ki Danusela. Untuk mengamankan Pakubuan, 200 prajurit Demak tetap disiagakan demi membentengi Pakubuan dari serangan Pajajaran atau gerakan subversi pengikut Resi Bungsu. Bahkan Raden Gusen dengan penuh keberanian membuat keputusan bahwa Pakubuan Caruban bukan lagi menjadi wilayah Pajajaran, melainkan bagian wilayah Kadipaten Demak. Umumkan kepada seluruh warga Pakubuan bahwa hari ini waktu pecat sawer pukul 10 hari Soma Manis, tanggal 19 bulan Batra tahun Saka 1392. Penguasa negeri ini sudah berganti. Katakan kepada seluruh penduduk Pakubuan Caruban bahwa gusti mereka sekarang ini bukan lagi Prabu Ratu Dewata di Pajajaran, melainkan Adipati Demak Arya Sumangsang, putra Prabu Kertawijaya Maharaja Majapahit, yakni saudara Ki Danusela. San Ali menghadap Syekh Datuk Kahfi untuk berpamitan.
Ini sangat penting baginya sebab selain sebagai guru agung yang menempa pribadi dan cara pikirnya, Syekh Datuk Kahfi adalah satu-satunya manusia di dunia ini yang memiliki hubungan darah dengannya. Lantaran hubungan darah itu yang menjadi mafhum kenapa guru agung itu begitu memanjakan dan mengistimewakan dirinya dibanding murid lain. Di hadapan Syekh Datuk Kahfi yang diketahuinya sebagai adik sepupu ayahanda kandungnya, San Ali tidak mampu menyampaikan sesuatu kecuali menundukkan kepala memandangi Ayaman Tikar yang tergelar di bawahnya. Ia merasakan dadanya kosong, hampa, entah apa yang terjadi. Ia hanya merasakan bahwa niatnya yang kuat untuk mengembara mencari aku telah menimbulkan beban berat di hatinya untuk berpisah dengan orang-orang yang dicintainya, terutama Syekh Datuk Kahfi dan istrinya. Mereka selama bertahun-tahun telah mengasuh, membimbing, dan memberikan kasih sayang seperti orang tua kepada anak. Kepersatuan adalah kebahagiaan, perpisahan adalah kepedihan. Syekh Datuk Kahfi kelihatan sulit menyembunyikan kepedihan yang mengharu biru hatinya. Namun sebagai seorang guru agung yang menjadi teladan bagi para murid, dia harus berjuang keras mengalahkan kepedihan jiwanya. Memang benar, berpisah dengan orang tercinta sangat berat dan menyakitkan. Namun keharusan berpisah dengan segala sesuatu selain dia adalah tuntunan mutlak. Itu sebabnya dengan hati berat dia menasihati kemenakannya. Pergilah engkau mengikuti tuntunan jiwamu, oh anakku terkasih. Sebab hanya dia yang berjuang keras menuju dia, yang akan sampai ke dia. Segala apa yang kau alami selama ini adalah bagian dari perjalanan yang mesti engkau lewati. Tinggalkan segala sesuatu yang ada pada dirimu hingga tak bersisa kecuali keyakinanmu terhadap dia. Hamba akan jadikan nasihat guru agung sebagai azimat, kata San Ali Takzim. Namun bolehkah hamba bertanya sesuatu tentang hamba? Bertanyalah, oh anakku. Benarkah leluhur hamba berasal dari negeri Malaka? Tanya San Ali tegas. Sepengetahuanku memang begitu, anakku, jawab Syekh Datuk Kahfi. Barang 1 abad lalu, leluhur kita bertempat di tanah Semenanjung. Mereka datang dari negeri Gujarat. Menurut cerita ayahandaku, Syekh Datuk Ahmad, leluhur kita adalah bangsawan dan ulama di Gujarat. Kakekku, Syekh Datuk Isa, adalah leluhur yang tinggal di Malaka. Ia sekeluarga awalnya datang ke negeri Perlak, kemudian merantau ke Semenanjung, yakni Malaka. Berarti sangat mungkin negeri Gujarat pun bukan tempat asal leluhur kita. Bukan sesuatu yang mustahil jika leluhur kita berasal dari negeri Arab, Rum, dan mungkin Maghrib. San Ali menyimpulkan. Memang benar, anakku. Kalau diurut-urut, semuanya berasal dari negeri Arab, di mana Bapak Adam dan Ibu Hawa pertama tinggal di bumi. Sebelum tinggal di negeri Arab, di manakah Bapak Adam dan Ibu Hawa tinggal? Apakah di tempat bernama Jannah Darussalam? Tanya San Ali. Sejauh yang kupahami dari kitab-kitab memang demikian, oh anakku. Jika begitu, oh guru agung, hamba mohon pamit secepatnya, karena hamba memiliki pandangan bahwa mencari dia haruslah mencari rangkaian galur di mana dia menempatkan manusia pertama ciptaannya di muka bumi, kata San Ali tegas. Mudah-mudahan engkau menemukan apa yang kau cari, anakku, kata Syekh Datuk Kahfi dengan mata berkaca-kaca.